Hai Sobat Anime, selamat datang di channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan alur dari anime berjudul Spirit Way. Anime ini, rilis tahun 2001. Anime ini, mengkisahkan seorang anak perempuan bernama Chihiro. Di anime ini, Chihiro merupakan anak yang manja dan cengeng. Terjebak di dunia roh, Chihiro harus mencari jalan untuk pergi dari dunia roh dan juga menyelamatkan orang tuanya. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa mensubscribe channel ini. Film ini diawali saat Chihiro dan kedua orang tuanya melakukan perjalanan ke rumah baru mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah terowongan tua. Karena penasaran, ayah dan ibunya ingin melihat lebih dalam. Awalnya, Chihiro menolak ikut ke dalam. Tapi Chihiro lebih takut ditinggal sendirian di mobilnya. Akhirnya Chihiro ikut bersama kedua orang tuanya. Sesampainya di dalam, mereka melihat banyak restoran tanpa penjual. Ayah dan ibu Chihiro mulai memakan makanan yang ada di meja. Chihiro menolak ikut makan bersama orang tuanya. Chihiro berkeliling untuk mencari tahu daerah itu. Sesampainya di jembatan, Chihiro bertemu dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu menyuruh Chihiro untuk segera pergi dari tempat itu sebelum matahari terbenam. Chihiro langsung berlari menuju kedua orang tuanya. Chihiro ketakutan saat melihat orang tuanya berubah menjadi babi. Chihiro berlari meninggalkan orang tuanya. Tapi ladang rumput yang tadi Chihiro lihat saat baru datang, sudah berubah menjadi sungai. Saat Chihiro menangis, anak laki-laki tadi mendekati Chihiro. Anak laki-laki itu bernama Haku. Haku membawa Chihiro ke dalam desa roh itu. Lalu menyuruh Chihiro pergi menemui Kamaji untuk meminta sebuah pekerjaan. Karena jika Chihiro tidak bekerja, Chihiro akan disihir Yubaba menjadi babi. Lalu Chihiro berjalan ke arah yang ditunjukkan Haku. Sesampainya di tempat Kamaji, Kamaji menyuruh Lin untuk mengantarkan Chihiro pada Yubaba. Karena Kamaji tidak memerlukan tenaga Chihiro, Lin mengajak Chihiro melewati tempat pemandian para roh. Tapi di tengah perjalanan seorang roh mencurigai Lin membawa manusia. Lin bersama roh besar menaiki lift untuk ke tempat Yubaba. Sesampainya di tempat Yubaba, Chihiro membuat kontrak dengan Yubaba. Yubaba mengambil nama Chihiro agar Chihiro lupa jalan pulang. Yubaba memberikan nama baru untuk Chihiro yaitu Sen. Lin memberikan pakaian lamanya untuk Chihiro dan menjelaskan pekerjaannya di tempat pemandian. Besok paginya, Haku mengajak Chihiro untuk melihat kedua orang tuanya. Saat melewati jembatan, Chihiro bertemu dengan sebuah roh tanpa wajah bernama Kaonashi. Setelah melihat orang tuanya, Chihiro kembali untuk bekerja. Chihiro melihat roh Kaonashi dan mengajak Kaonashi untuk masuk ke dalam. Chihiro dan Lin diberi tugas membersihkan bak mandi yang sangat kotor. Lin mengajarkan Chihiro cara mengisi air bak pemandian. Saat Chihiro meminta ramuan herbal, Kaonashi memberikannya secara diam-diam. Tiba-tiba Yubaba kaget. Ada roh yang sangat kotor menuju tempat pemandiannya. Yubaba menyuruh Chihiro untuk menunjukkan bak mandinya. Saat Chihiro membantu membersihkan tubuh roh kotor itu, Chihiro bilang ada benda yang tersangkut. Yubaba menyuruh Chihiro mengikatkan tali ke benda yang tersangkut itu. Yubaba menyuruh semua pekerjanya menarik talinya bersama-sama. Yubaba kaget. Ternyata itu bukanlah roh kotor, tapi adalah Dewa Sungai. Selesai mandi, Dewa Sungai membawa banyak pasir emas. Yubaba menyuruh semua pekerjanya mengumpulkan emas itu. Yubaba sangat senang dengan hasil kerja Chihiro. Sebelum pulang, Dewa Sungai memberikan kue lumpur untuk Chihiro. Kue itu dapat menyembuhkan semua penyakit. Setelahnya, Kaonashi menjebak salah satu pekerja Yubaba dengan memberikan kepingan emas. Kaonashi memakan seekor katak pekerja Yubaba agar dia bisa berbicara. Kaonashi menyuruh semua pekerja melayani dan membawakan makanan yang enak untuk dirinya. Di kamarnya, Chihiro melihat seekor naga putih yang dikejar burung kertas. Ternyata naga itu adalah Haku. Chihiro mengejar naga itu hingga sampai di tempat Yubaba. Lalu muncul kembaran Yubaba yang bernama Zaniba. Zaniba bilang, Haku sudah mencuri stempel berharga miliknya. Zaniba menyindir anak Yubaba dan para pekerjanya, sampai stempelnya dikembalikan. Chihiro dan Haku jatuh ke dalam air. Dengan sekuat tenaga, Haku terus bergerak sampai ke tempat Kamaji. Di tempat Kamaji, Chihiro memberikan setengah kue lumpur miliknya. Lalu Chihiro melihat stempel yang dimuntahkan Haku.
Chihiro bertanya pada Kamaji, cara untuk pergi ke rumah Zaniba untuk mengembalikan stempelnya. Kamaji memberikan 4 buah tiket kereta. Kamaji mengingatkan Chihiro tidak ada kereta untuk dia kembali lagi ke tempat pemandian Yubaba. Saat ingin pergi, Lin menyuruh Chihiro mengusir Kaonashi yang membuat onar di tempat pemandian. Yubaba memarahi Chihiro karena mengajak Kaonashi masuk ke dalam pemandian. Chihiro memberikan sisa kue lumpur miliknya pada Kaonashi, lalu menyuruhnya pergi. Kaonashi tidak ingin pergi. Akhirnya Kaonashi dan Chihiro kejar-kejaran. Lin membantu Chihiro untuk keluar dari pemandian. Kaonashi masih mengikuti Chihiro. Lalu Lin menyuruh Chihiro untuk berjalan sendiri sampai ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Chihiro mengajak Kaonashi dan anak Yubaba pergi ke rumah Zaniba. Di rumah Zaniba, Chihiro memberikan stempel miliknya. Chihiro meminta Zaniba untuk merubah anak Yubaba ke bentuk semula, tapi anak Yubaba menolaknya. Zaniba menceritakan masa lalu Yubaba pada Chihiro. Di pemandian Haku bilang pada Yubaba kalau anaknya pergi bersama Chihiro ke rumah Zaniba. Aku berjanji akan menjemput anaknya, dengan syarat Yubaba harus membebaskan Chihiro dan kedua orang tuanya. Tak lama Haku dengan wujud naga putih datang menjemput Chihiro. Zaniba menyuruh Kaonashi untuk tetap bersamanya, dan membiarkan Chihiro dan anak Yubaba untuk kembali ke tempat Yubaba. Lalu Chihiro mulai ingat kalau Haku ada roh sungai yang menyelamatkan dirinya sewaktu kecil. Chihiro lalu menyebutkan nama sungai itu yang merupakan nama asli Haku. Kini Haku mengingat jalan pulang dan semuanya. Setibanya di tempat Yubaba, Yubaba menyuruh Chihiro untuk menebak orang tuanya di antara para babi. Chihiro memberikan jawaban benar sehingga kontrak dengan Yubaba kini berakhir. Aku mengantarkan Chihiro hingga ke padang rumput saat pertama kali Chihiro datang. Chihiro meminta Haku berjanji akan menemuinya saat terbebas dari kontrak dengan Yubaba. Haku menyuruh Chihiro untuk tidak menoleh ke belakang sampai melewati terowongan untuk keluar dari dunia roh. Lalu Chihiro dan kedua orang tuanya kembali melanjutkan perjalanan ke rumah baru mereka. Sekian cerita video ini. Sampai jumpa di cerita seru lainnya di video berikutnya. Sampai jumpa.